Tribuners, ketemu lagi di Tribun Mojo. Kali ini ketemu lagi bersama aku Adi Setiawati. Dan sekarang kita kedatangan tamu perempuan cantik. Dan ya, yang jelas ya, pembahasan kita kali ini kita bakal ngebahas tentang anak-anak milenial lah, yang paling digemari anak milenial sekarang lah. Oke, siapa kak namanya kak? Halo Mbak Ade, kenalin nama saya Marta. Iya, nama lengkap Marta Sari, panggilannya boleh Marta. Boleh Marta. Sekarang lagi sibuk apa nih kak? Sibuknya kerja sama ya kegiatan-kegiatan seputaran entertain. Seputaran entertain, oke. Apa aja nih kak? Ini kan kita sudah mulai new normal ya. Marta itu jadi ada sanggar modeling, ngajar di situ. Ngajar di situ, tapi yang bagian Marta khususnya untuk anak-anak. Dan juga dalam dekat waktu ini kita bakal ngadain event duta wisata. Nanti di akhir Desember kita fokus dulu ke situ. Oh gitu, akhir Desember. Mungkin bagi teman-teman yang nonton nanti mau daftar ya, boleh. Oh gitu Ya, sekalian promosi ya Mbak Ade ya. Boleh. Maaf, Boleh banget. marketingnya tinggi loh. Oke. Kakak belum lama ini baru menang jadi duta kopi ya? Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi duta kopi Indonesia. Itu gimana tuh kak? Ceritain sedikit dong. Ceritain sedikit. Sebetulnya banyak boleh ya Mbak ya? Boleh dong. Baik, jadi untuk kegiatan duta kopi ini sendiri itu sudah dilaksanakan sejak 4 tahun terakhir. 4 tahun. Jadi dari seluruh Indonesia itu jadi masing-masing wilayahnya mengirimkan biasanya. Jadi kalau zamannya Marta ini nih tahun 2020 itu kompetisinya itu dilaksanakan secara virtual gitu. Jadi kita nggak ada yang tatap muka langsung ke Jakarta. Kalau yang tahun-tahun dulu gitu seleksi di Jambi, nanti dari Jambi dikirim ke Jakarta gitu. Kalau zamannya Marta enggak, tetap diseleksi. Seleksinya itu langsung dari pusat. Kita seperti kirim video dulu, video promosi kopi yang kita ketahui, lalu diseleksi itu. Prosesnya kemarin kalau nggak salah itu dari 358 peserta dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia itu disaring lagi menjadi 40 semifinalis, 40 besar semifinalis. Dan alhamdulillahnya Jambi mendapatkan 3 orang yang masuk 40 besar ini. Ya, Marta 1, cewek sendiri, ada cowok 2 lagi. Yang cowok 2 itu apa nih kak? Yang cowok 2 itu alhamdulillah juga satunya itu ada Bang Ardi, dia tinggal di Tanjabbar, di Jawa Barat, spesialis Liberica. Ya, kalau Bang Exos juga di Jambi, Kerinci juga aslinya. Terus Bang Exos dia juga mendapatkan gelar juara 3. Tapi kalau Bang Ardian kemarin itu batas semifinalis 40 besar sampai situ. Apa nih kak yang membuat kakak tertarik pada kopi kak? Baik, tertarik kepada kopi. Ceritanya itu banyak sih ya kalau kopi ini sendiri keterkaitan. Awalnya deh, Marta itu tertarik sekali sama wisata di Jambi, potensinya Jambi. Pengen banget ya ikut terlibat dalam kemajuan Jambi gitu. Dan Marta lihat sendiri dari kopi nih, kopi itu spesial, apalagi di Jambi, karena kopi-kopinya sudah lumayan dikenal loh Mbak, udah pernah juara dunia juga kopi Kerinci Arabica, untuk juara nasional itu juga Arabica Kerinci sudah pernah juara 1, kopi Robusta Jangkar Melayu juga pernah juara 1. Jadi ya untuk potensi kopi di Jambi itu besar sekali gitu. Kopinya udah sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Jadi kalau bagi kita para generasi milenial itu seharusnya berbangga daerah kita memiliki potensi yang sangat besar ini, dan kita pun promosinya jadi gampang gitu. Dan juga nih dulu itu sebelum Marta tahu, pasti orang-orang mungkin, aku nggak ngopi nanti lambung aku yang lambungnya naik ini segala macam. Ternyata itu adalah mitos loh Mbak. Oh iya sih Mbak. Jangan-jangan Mbak kira itu juga ya? Iya benar. Sebenarnya enggak.
cuman ada aturannya gitu. Mau minum kopi ya ada jam-jamnya. Terus juga apa namanya, diusahakan minum kopi itu setelah makan kalau memang bagi yang punya masalah lambung gitu. Tapi aslinya kopi itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya nih untuk kita para wanita, bagus untuk diet loh. Iya, karena kopi itu mampu menekan nafsu makan gitu, dan banyak lagi pokoknya manfaat kopi. Mampu juga meningkatkan kebahagiaan sama kayak coklat karena kafein yang terkandung dalam kopi gitu. Abis ini Kak yang ngeliat video ini Kak bakal langsung ke gerai kopi masing-masing nih Kak. Bener-bener, Marta juga gitu, abis dapat waktu itu ada acara kantor, dapat kelas seputar kopi. Itu dari Dokter Erwin, dia stay di Jakarta. Dia dokter tapi dia pencinta kopi. Dapat materi itu yang langsung wow gitu, wah ternyata keren ya gitu. Apalagi yang buat aku mikir 2 kali untuk terjun mencintai kopi gitu kan. Kakak mulai sangat-sangat tertarik dengan kopi itu sejak kapan? Waktu itu Marta ke Kerinci, ada kegiatan kegiatan dampingin kelompok wisata gitu. Di situ salah satu tujuan wisata kita ke Pelangi Resort. Di sana itu kalau nggak salah namanya Mbak Erna, dia punya kebun kopi juga di situ. Di sana kita wisatanya edukasi kopi. Jadi itu menarik sekali sebetulnya. Bukan cuman main-main gimana atau gimana, tapi wisata edukasi kopi itu menambah wawasan kita juga luar biasa menurut Marta. Jadi sejak itu, ternyata kopi keren ya, tapi masih yang kayak, kalau aku ngopi ini enggak ya, masih gitu. Tapi setelah dipelajari, oh ternyata kopi ini sendiri lebih banyak manfaatnya gitu. Itu tahun berapa? Nanti kopi ya. Itu tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa? Mungkin sekitaran 2000 berapa ya? 17 kayak. Oh, udah lama ya. Berarti sekarang udah sangat cinta sekali berarti Kak ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Sudah duta kopi soalnya. Harus cinta. Iya. Ceritakan sedikit nih Kak soal ajang duta kopi kami ikut nih Kak, kegiatan-kegiatannya nih. Baik, kegiatannya tadi jadi setelah seleksi 40 besar tadi itu ditipiskan lagi menjadi 20 besar, 10 putra, 10 putri. Jadi yang tadi 40 besar itu semuanya kita kayak karantina virtual gitu Mbak. Kita karantina virtual, dengerin materi, sesi tanya jawab di situ. Setelah materi pada hari itu selesai, kita lanjut dikasih PR, disuruh buat video lagi, promosi lagi, bagaimana cara kamu mempromosikan kopi sesuai sama materi yang sudah disampaikan pada hari itu. Pada hari itu juga ada materi tentang kepribadian gitu. Di situ juga disampaikan maksudnya koreksi atau masukan dari Ibu Dani Dahlan bahwasanya bagus sekali kalau mengangkat etnik daerahnya bagaimana. Jadi untuk di video kedua itu Marta menggunakan baju kurung sama tekulu, dan syutingnya pun juga di Gental Aras. Jadi memang masukin juga wisatanya Jambi, ikon Jambi gitu. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau nonton videonya boleh di follow Instagram Marta ya. Aku promosi lagi. Marta Cali, MARTA nggak pakai H ya Mbak ya, MARTA CALLY gitu. Lalu tadi setelah 40 besar kita dibikin video lagi, kita tunggu lagi nih pengumuman. Diumumkanlah 10 putra dan 10 putri itu yang masuk lagi ke tahapan selanjutnya, di mana tahapan yang paling berdebar-debar gitu. Berdebar-debar karena kayaknya lebih berat daripada interview kerja ya Mbak ya. Interview ngelamar kerja. Tugasnya lebih banyak juga kali ya. Kita di situ memang yang gimana ya, kalau kompetisi itu ya pasti deg kayaknya
gimana pun kamu udah sering ngikutin kompetisi, kalau masih berhadapan seperti itu sepertinya tetap masih nervous tetap. Jadi di situ setelah tadi kita masuk menjadi finalis 10 putra 10 putri, kita mendapatkan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab itu sudah selesai tahapan sesi tanya jawab, kita tunggu lagi, itu terakhir kita tunggu untuk pengumumannya pada tanggal 4 November. Diumumkanlah dan alhamdulillah Martha diberi kepercayaan menjadi juara 1 Duta Kopi Indonesia. Itu apa ya namanya ya, saingan nih Kak, saingan yang menurut Kakak kayaknya keren sekali gitu orang ini gitu. Ya sempet kayak bikin down mungkin? Itu pasti ya Mbak ya, karena kayaknya unik-unik semua pesertanya itu, ya bisa dibilang kayak expert di kopi. Kalau Martha lihat ya, kita kan nggak ketemu secara langsung nih, palingnya kita lihat dari sosmednya ya, apa-apa sekarang sosmed kita cek IG-nya, wah ada yang sudah menjadi pemateri kopi nih, gitu juga. Mainnya di kopi shop terus nih, gitu juga sih. Tapi ya balik lagi kita, Martha lebih kayak optimis gitu. Yang Martha kejar juaranya nanti dulu, yang penting usahanya gitu. Dan niat Martha memang yang dari awal itu ingin sekali mempromosikan kopi khususnya dari Jambi gitu, karena kan Martha mewakili Jambi. Sebelum ajang nih Kak, apa nih Kak persiapan yang Kakak lakukan? Persiapan yang Martha lakukan, baik, jadi sebelum ajang itu sendiri kayak mematangkan ilmu lagi. Selain baca-baca, Martha kan kesibukannya juga kerja, jadi dari Senin sampai Jumat itu Martha kerja, sore pulang, sesempatnya Martha kalau lagi kosong pulang kerja, Martha mampir ke etalase. Di etalase itu punyanya ketua Dekopi Jambi, Dewan Kopi Jambi, Abang J tanya-tanya di situ gimana ini. Jadi kan kita harus ada memang yang versinya Dewan Kopi bagaimana seharusnya duta itu apa yang seharusnya dilakukan, ya juga banyak dapat nasihatnya. Jadi bukan cuma sekedar lenggak-lenggok aja kalau mau jadi duta gitu, memang harus paham gitu. Bahkan kita juga sudah merencanakan field trip atau ya safari ke kebun kopi gitu, kemungkinan nginap di sana. Memang kita merasakan menjalani gimana ya, mulai dari panennya, pokoknya suasana kebun kopi deh gitu. Itu direncanakan untuk kedepannya sih, mudah-mudahan dalam dekat waktu ini segera terlaksanakan. Itu siapa tuh Kak? Apakah boleh diikutin oleh orang-orang ataukah gimana Kak? Kalau mau diikutin oleh orang umum bisa, karena di etalase itu mereka kayak buka kelas perjalanan gitu. Jadi nanti ada kosnya juga, ada kosnya. Mau berapa hari, misalnya mau 3 hari, mau 1 minggu, semuanya bisa disesuaikan gitu. Sebetulnya kalau mau kapanpun bisa, tapi kalau Martha kan memang kayak mempersiapkan dulu nih libur kerjanya, yang nanti janjian sama temen, mungkin sama Bang Exos yang juara 3, nanti mungkin kabar-kabaran sama Bang Ardi yang di sana yang sempat masuk 40 besar gitu, biar mateng persiapannya gitu. Sekarang kan udah menang nih Kak ya, udah jadi Duta Kopi Indonesia dari Jambi gitu. Apa nih Kak tugasnya sebagai Duta Kopi nih Kak? Baik, kalau tugasnya sendiri duta itu yang pastinya harus mempromosikan kopinya gitu. Jadi sekarang kan mereknya Indonesia, jadi bukan mencakup Jambi saja, jadi lebih kayak ke seluruh Indonesia. Jadi kita itu ada grup duta dari seluruh Indonesia, kita saling sharing di situ dari mana kopi daerah kalian apa aja, dan kita pun juga buka untuk siapapun petani kopi walaupun dari desa paling pelosok, kalau memang dia ingin kopinya kita bantu promosikan, kita siap gitu. Jadi kemarin juga ada petani kopi dari Sumut kontak langsung Martha, kayak diskusi gitu, ini bagaimana ya. Martha tetap welcome gitu, sebisanya Martha bantu gitu, apa yang bisa Martha bantu.
langkah yang udah diambil apa nih Kak? Langkah yang udah diambil ya, untuk saat ini kan masih pandemi ya Mbak ya, jadi kita promosi ya masih sebatas sosial media gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah ketemu sama ketua SCAI Indonesia, Pak Syafruddin datang ke Jambi, ada acara di Jambi. Sempat ngobrol langsung. Jadi dari sekian lama perlombaan berlangsung baru tatap muka itu sama satu dewan juri setelah selesai. Jadi datang ke Jambi kemarin sempat ngobrol-ngobrol, nambah-nambah ilmu terkait kopi gitu. Untuk tujuan kedepannya nih Kak sebagai duta kopi Indonesia nih Kak? Mungkin tujuannya itu nggak muluk-muluk sih, nggak muluk-muluk. Pengennya nih orang kalau udah ngomong Indonesia, dengan Indonesia harus terniang kopinya, gitu. Karena Indonesia sendiri ini produksi kopi 4 besar terbanyak ya. Benar nggak Bang Eksas, 4 besar terbanyak seluruh dunia gitu. Jadi produksi masih di urutan keempat gitu. Mudah-mudahan kita bisa kejar sampai ke 1 ya Mbak ya. Amin. Oke. Itu dia sih tadi harapannya, kalau orang Indonesia kopi, nah gitu. Mudah-mudahan, amin. Dan sekarang di luar negeri juga kopi Indonesia juga sudah sangat terkenal Kak ya? Iya, lumayan terkenal Mbak. Jadi itu dia tadi, tugas duta harus memang bantu mempromosikannya gitu. Jadi dari memang sebelum mengikuti duta kopi ini, Marta itu juga punya temen nih di luar negeri, ada beberapa. Marta itu kirim oleh-olehnya dari Jambi itu kirim kopi gitu kan ke Itali gitu. Walaupun dia awalnya enggak, saya nggak mau pilih, coba dulu nggak apa-apa gitu. Memang ya dari hal kecil seperti itu setidaknya dia tahu, mungkin dia nanti kasih tahu temannya atau bagaimana caranya. Yang penting dari ini sih kita perorangan masing-masing menyebarkan, semoga itu bisa jadi semakin tersebar luas lagi gitu. Dari respon teman-teman kakak di luar negeri nih Kak, udah kakak kasih kopi, gimana responnya nih Kak? Terima kasih. Untuk kopi yang Marta kirim itu kopi Jambi ya. Katanya rasanya itu unik, karena memang kopi itu rasanya berbeda-beda menyesuaikan daerahnya masing-masing. Jadi kalau kopi Jambi itu kopi Arabica Kerinci, dia kan tumbuhnya di bawah kaki Gunung Kerinci, itu di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut. Memang kopi Arabica terbaik ya kalau di Jambi saat ini Kerinci masih. Dan juga kopi Robusta, dan saat ini juga ingin dikembangkan lagi kopi Libericanya. Untuk di Jambi sendiri itu, oh ya, yang paling penting itu juga di Jambi ini kita satu-satunya wilayah yang memiliki 3 jenis kopi sekaligus. Bangga dong ya, aduh sebagai duta kopi itu bangga sekali memang. Karena kita itu satu-satunya wilayah yang memiliki 3 jenis kopi sekaligus, yaitu kopi Arabica, Liberica, dan Robusta. Bahkan ya Mbak ya, bangganya lagi itu kayak kemarin pada saat masih seleksi, ada yang belum tahu loh, kopi Liberica baru dengar gitu. Sedangkan di Jambi sudah dibudidayakan gitu di Tanjung Jabung Barat, di Kecamatan Bekara. Berarti itu tinggal promosiin aja Kak ya? Iya benar, promosiin aja. Dan jangan-jangan apa menangnya juga karena kekayaannya negeri Jambi ya. Iya. Sebelum kita akhiri nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, harapan Kakak nih sebagai duta kopi Indonesia ke depannya? Harapannya jangan ada lagi yang takut sama kopi. Itu sih, semakin di zaman sekarang ini kayaknya semakin
berkembang semakin pesat ya. Kita kalau kemana-mana itu ngomongnya bukan ini lagi sih, bukan yuk makan yuk ngopi yuk, pasti yuk ngopi yuk. Maupun dia nanti minum kopi kayak minum susu kayak pasti bilangnya ngopi dulu. Benar banget. Jadi setelah itu kita harus mengarahkan lagi nih, ya udah kenapa nggak ngopi betulan gitu, supaya produksi kopi kita juga semakin meningkat gitu. Oh ya, satu lagi nih Kak, kata-kata dari Kakak nih buat anak-anak milenial di luar sana, yang kata-kata yang bikin mereka tertarik untuk mencoba kopi nih. Ada yang emang suka tapi kurang konsumsi gitu, kayak kurang tertarik atau apa? Oh ya Kak, apa bener nih Kak yang soal kopi bikin susah tidur nih Kak? Baik, kalau kopi bikin susah tidur itu sebenarnya bukan susah tidur ya, memang mampu meningkatkan apa sih, kadar kortisol. Aduh, aku dikode-kodein dari sana. Sebenarnya mampu meningkatkan semangat atau gairah, Mbak. Mampu meningkatkan semangat atau gairah. Makanya kalau kita lesu, tadi kita minum kopi. Jadi kalau memang nih kita rencana mau tidur supaya tidurnya itu ya memang pulasinya kalau bisa itu 6 jam atau 3 jam, 4 jam sebelum tidur kita jangan ngopi dulu biar tidurnya berkualitas gitu. Terus Kak, kata-katanya buat anak-anak milenial nih Kak? Baik, untuk anak-anak milenial, ayo ngopi karena kopi itu banyak sekali manfaatnya. Oke Tribuners, kita tunggu lagi nih gebrakan-gebrakan anak-anak milenial yang berprestasi di luar sana. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, rajin-rajin cuci tangan, dan ya kalau bisa di rumah aja sih. Sampai ketemu lagi di Mojok Tribun berikutnya. Bye. Jangan lupa ngopi.